masker tadi, yang pakai masker. Salam bagi kan ada? Oh ya nanti om telepon lagi ya. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita lanjut dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa selalu bersolawat kepadanya di yaumil mahsyar kelak, kita yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya Bapak Al-Ustaz yang telah hadir di hadapan kita bersama-sama. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, marilah sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ini pertemuan rutin setiap Jumat di JCT. Alhamdulillah pertemuan yang berkah dengan suasana yang khusyuk dan tawadhu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok dari golongan dan umatku apabila mereka berkumpul di dalam sebuah majlis di rumah dari rumah-rumah Allah, illa anzala alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka itu sakinah. Sakinah adalah sesuatu yang didamba-dambakan oleh setiap orang. Sebab itu kalau ada pasangan menikah, doanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah adalah berasal dari terminologi bahasa Arab, asal katanya dari kata sakana, tenang, menetap, tepat.
Jadi ketika kita meminta sakinah kepada Allah adalah kita meminta ketetapan hati, meminta ketenangan hati. Karena itulah sesuatu yang sangat-sangat berharga ketika saat ini. Sakinah adalah sesuatu yang amat sangat precious di kala ini. Kenapa? Karena tidak ada jaminan seseorang itu akan bahagia walau bergelimang harta. Tidak ada menjadi jaminan seseorang akan senang walau dikelilingi orang-orang yang dicintainya. Tidak ada jaminan. Banyak orang kaya yang kekayaannya membelenggu dia. Tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa pergi macam-macam. Karena apa? Ketakutan kehabisan harta dan sebagainya. Ada juga seorang tua yang ketika dikelilingi oleh orang-orang yang dicintanya, dia tidak bisa merasakan kehangatan suasana itu. Sehingga sakinah itu adalah sesuatu yang memang Allah titipkan ke dalam hati setiap manusia, yang dengannya manusia merasakan kenyamanan apapun keadaan dan kondisinya. Maka sebab itu orang-orang yang sakinah ini nyaman, tenang. Tipe dan sifat dari manusia, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'abtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika diuji oleh Allah, manusia itu ketika fa'akramahu wa na'amahu, ketika na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah kasih segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, dia katakan Allah baik. Wa ma idza mabtalahu rabbuhu, dan ketika Allah mulai mengujinya, dia katakan Allah sebaliknya. Hati bisa terbolak-balik. Sebab itu kita selalu mohon kepada Allah untuk diturunkan sakinah ke dalam diri. Maka orang-orang yang memiliki sakinah dalam dirinya, dia akan tentram menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dia akan lebih stabil dalam bentuk medan apapun. Baik ketika ada rezeki, walaupun tidak ada rezeki. Baik ketika bersama orang ramai, ataupun bersama dirinya sendiri. Sebab itu Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, illa anzala alaihimus sakinah, orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat dari rumah-rumah Allah, yang qira'una kitab Allah, kata Rasulullah, mereka membaca ayat-ayat dari ayat Allah. Wa ta'ala Rasulullah bainahum, kemudian mereka mentadabburi dan mengkaji ayat Allah. Allah akan turunkan pertama illa anzala alaihimus sakinah, sakinah ke dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhur rahmah, kemudian Allah akan cucurkan, Allah akan mandikan setiap yang hadir tersebut dengan cucuran rahmah, kasih sayang. Apa yang menjadi rahasia bahwa doa-doa para nabi, bahwa doa-doa para salafus shalihin, bahwa doa-doa para aulia itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah, adalah mereka telah mendapatkan cintanya Allah. Mereka telah mendapatkan cintanya Allah, sehingga kalaulah yang dicintai sudah mulai mencintai, maka akan mudah sekali memberikan apapun. Ibu dan bapak sekalian, kalau di rumah ketika pasangannya baru kembali dari sebuah tempat, hal yang terbesit pertama kali adalah bagaimana supaya dia tenang. Ketika masuk dalam rumah, mulai dibuatkan teh, betul nggak? Dibuatkan teh, dibuat segala sesuatu, walaupun bapak nggak minta. Bapak nggak pernah minta, tapi ketika kita tahu bahwa suami kita, pasangan kita akan kembali dari sebuah tempat yang jauh, subconscious kita, alam bawah sadar kita itu merangsang kita untuk menggerakkan seluruh potensi kebaikan untuk sang suami, untuk sang istri. Karena apa? Jawabnya simpel, karena cinta. Begitu juga Allah. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, ketika Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang mustahil berlaku untuknya. Allah katakan dalam surah Fussilat, ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang terbesit saja dalam hati kita ketika Allah sudah cinta kepada kita, karena apa? Karena istiqomah dan nisbatnya kita,
belum lagi terujar dalam lisan kita, masih terbesit dalam hati kita, Allah udah akan berikan, Allah akan kabulkan. Maka sekali apa yang terbesit. Sebab itulah Nabi Allah dulu, Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, Isa, seluruh Nabi Allah mendapat apapun yang mereka mau. Karena apa? Karena Allah telah jatuh cinta kepada dia. Karena Allah telah jatuh cinta kepada mereka. Maka hadirnya kita di sini adalah untuk membuktikan bahwa kita patut untuk dicintai oleh Allah, bahwa kita layak untuk dicintai oleh Allah. Inilah bentuk-bentuk kecil kita. Hadir dalam kajian yang mungkin kajian yang simple, tapi dari kesimpulan tersebutlah mungkin Allah akan menjatuhkan cintanya kepada kita. Maka jangan, kata Imam Ibnu Jauzi, jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil. Mungkin dari hal-hal yang kecil tersebutlah hal-hal yang besar berlaku dalam diri kita. Jangan pernah sepelekan infak-infak kita di jalan ibu, walaupun 2.000, 3.000. Jangan pernah sepelekan mana duri yang pernah kita angkat dari jalan dan kita buang. Jangan pernah sepelekan, karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin dari lisan 2.000 yang kita berikan kepada orang tersebut, mengena di hatinya, ia langitkan doanya sampai doa kepada Allah, Allah ijabah. Jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil. Maka hadirnya kita di sini adalah bagian dari hal tersebut, untuk membuktikan bahwa betul-betullah kita mencintai Allah dan kiranya pantaslah kita untuk dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa yadhkurunallahu fi man indah. Siapa yang kumpul di rumahku membaca ayat Quran, mentadabburi ayat Quran, pertama akan diturunkan sakinah, kemudian akan dimandikan dengan rahmat, kemudian terakhir wa yadhkuruna fi man indah. Akan Allah sebutkan nama-nama mereka nanti kelak di hadapan penduduk langit lainnya. Kita akan disebut dengan bangga di hadapan penduduk langit lainnya. Itulah janji Rasulullah yang otomatis kalau Rasul janjikan pasti terkoneksi langsung dengan Allah. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada satupun yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah tipu-tipu, karena dia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apapun yang Rasulullah janjikan itu sebenarnya adalah janji Allah, dan Allah berjanji dan bersumpah atas dirinya, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak pernah mengubah sedikit pun janjinya. Sekarang kita sedang ditimpa banyak hal, mulai dari kesehatan, finansial problem, dan sebagainya macamnya. Barangkali kesempatan kali ini kita betul-betul diminta untuk balik kepada Allah. Dengan apa? Dengan kajian-kajian seperti ini, kecil. Karena apa? Mungkin dari hal-hal seperti ini hati kita dibuat Allah tenang. Tapi tetap dengan memperlakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Mungkin dengan hal-hal seperti inilah kita lebih tenang ke depannya. Karena di luar sana hiruk pikuk, banyak terjadi masalah, resesi ekonomi dan sebagainya. Membuat kita apa makan besok, apa makan besok, apa penghasilan besok, bagaimana semuanya belenggu dalam kepala kita. Tapi tenang, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya ketika Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang sudah lama terputus tentang Arba'in Nawawi. Insya Allah kalau selesai nanti Arba'in Nawawi, kita akan masuk ke kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Syaikhan. Itu adalah kitab yang merangkum hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam kitab itu dicantumkan semua atau dinukilkan semua hadis-hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat, muttafaq alaih. Jadi insyaallah kita akan belajar kitab itu setelah ini habis. Karena ini sudah lama terputus, kita masih di hadis ketiga. Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga, diriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan oleh anaknya Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab. Namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab.
Abdullah namanya. Dari awal saja ketika kita membaca sanad hadis ini, kita mendapat pelajaran yang begitu luar biasa. Apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bagaimana seorang akhlak Umar bin Khattab, begitu juga anaknya. Bagaimana Umar menjaga agama ini, begitu juga anaknya menjaga agama ini. Anaknya salah satu dari para periwayat hadis legendaris di zaman Rasulullah SAW. Pelajaran pertama, bahwa kita sebagai orang tua, saya yakin di sini sudah semua hampir menjadi orang tua. Kita paham betul bagaimana peliknya, bagaimana susahnya menjaga anak, bagaimana problemnya menjaga anak. Anak saya setahun 8 bulan itu sudah payah sekali. Karena apa? Kita menginginkan sesuatu yang ideal, betul nggak? Betul nggak Pak? Kita pengen anak kita bisa hafiz Quran. Saya yakin semua di sini pasti ada harapan seperti itu. Kita pengen anak kita cerdas akademisnya. Kita pengen anak kita saleh akhlaknya. Tapi dalam perjalanannya banyak sekali hambatan, banyak sekali cabaran yang kadang-kadang membuat kita semacam putus asa. Kok seperti ini ya? Kok seperti ini ya? Mungkin Bapak lebih paham ketika anak sudah mulai tumbuh remaja, sudah mulai tidak lagi butuh dengan orang tuanya. Itu PR tersendiri untuk kita. Mungkin salah satu jawaban dari PR tersebut adalah kisah dua orang ini, Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Kita bisa mengekstraksi secara garis besar, secara umum, bahwa apa yang dijalankan oleh Umar bin Khattab itu pula yang dijalankan oleh Abdullah bin Umar. Jadi anak itu adalah copy paste dari ayah. Ayah pertama yang ditekannya, ayah. Jadi jangan pernah berharap anak kita menjadi tokoh besar. Kita berharap anak kita menjadi sesuatu yang besar kalau kita tidak mau memulai hal tersebut dari sesuatu yang kecil. Jangan pernah berharap anak kita menjadi Umar bin Khattab kalau akhlak kita masih Abu Jahal. Bahasa kasarnya Pak. Bagaimana anak kita harapkan menjadi seorang yang saleh, sedangkan kita masih belum menampaki jalan kesalahan tersebut. Simpel saja. Banyak saya temui kejadian-kejadian di tetangga-tetangga kita. Nak, sholat masjid dulu mana? Sholat masjid. Tapi ibunya masih nonton, aku menangis. Betul nggak Indonesia dulu? Masih nonton. Sholat nak. Sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin anak itu akan ikut. Beberapa kali berikutnya, yang terbentuk di kepalanya adalah bahwa orang tuaku hanya seseorang yang bisa ngomong tapi nggak bisa praktek. Ketika dia mulai berani untuk melawan, yang terjadi adalah konfrontasi, perang. Emak aja nggak sholat. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, jangan harap ke depannya akan lurus, kecuali kita betul-betul merombak diri kita. Jangan harap. Sebab itulah Rasulullah SAW lakukan adalah ketika salah seorang dari cucunya Hasan atau Husain, dalam sebuah riwayat tidak dijelaskan pasti Hasan atau Husain, Rasulullah dalam sebuah sujudnya ketika itu sujud begitu lama sekali, sampai seorang sahabat karena khawatir dengan keadaan Rasulullah dalam keadaan yang sama sujud, ketika sujud itu semua, salah seorang sahabat mendongakkan kepalanya melihat apa yang berlaku, takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Rasulullah. Karena banyak hal yang buruk terjadi Pak ketika sholat. Umar
Umar ibn Khattab ditikam juga banyak. Jadi ini berlaku dari dulu sampai sekarang hal-hal seperti ini. Jadi betapa hal buruk terjadi, maka seorang sahabat ini melihat dan mendongakkan kepalanya. Dia angkat, dia temui bahwa ketika itu salah seorang dari cucu Rasulullah sedang naik di punggung Rasulullah. Hal itulah yang membuat sujud tersebut lebih lama dari sujud-sujud biasanya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah terus sujud sampai cucunya tersebut pindah bosan, pindah sendiri. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini Pak, jangan anggap Rasulullah itu hanya tokoh agama saja. Jangan anggap Rasulullah itu hanya orang yang sibuk di masjid saja. Enggak. Rasulullah ini adalah pemimpin perang. Rasulullah adalah kepala negara. Rasulullah adalah kepala pemerintahan. Tapi dengan jabatan yang begitu besar, dia masih memperlakukan cucunya dengan manusia humanis. Dan dia tidak memaksa bahwa anak kecil, kita harus pahami psikologi anak kecil. Anak kecil pasti anak yang ingin bermain-main. Gak akan anak kecil seperti kita. Ketika ada ceramah duduk diam seperti ini, gak mungkin. Anak kecil gak mungkin. Begitu juga Rasulullah itu otomatis lebih bertakwa dari kita. Otomatis sudah jaminan surga untuk Rasulullah. Tapi begitu pun Rasulullah tidak usir anak tersebut. Rasulullah tidak katakan, sana, main-main aja kau. Mungkin tidak. Karena apa? Karena sesuatu yang kecil. Rasulullah memahami bibit itu harus mulai ditanam dulu sebelum ia tumbuh dan tumbuh. Bibit hati anak kecil akan tumbuh dan berkembang tergantung di mana dia ditanam. Kalau bibit hati tersebut kita tanam di tempat selain masjid, maka di tempat itu dia akan besar. Sebab itulah kalau ada anak kecil, biarkan saja, hanya perlu kontrol. Tapi biarkan dia di masjid, jangan larang dia ke masjid. Karena apa? Karena dia harus ditanam bibit di masjid. Agar kalau dia besar, besarnya dalam masjid. Itu yang Rasulullah lakukan, Bapak sekalian. Rasulullah tentu saja lebih paham agama dari kita, tapi Rasulullah tidak usir ketika dia ditunggangi oleh cucunya. Bahkan dia biarkan sampai ada itu bosan sendiri. Sebab itulah Hasan atau Husain tumbuh menjadi pria, jadi sosok yang sangat hebat. Kuat kecintaan terhadap agama, kuat kecintaan terhadap keluarga, dan kuat pengorbanan untuk sesama. Karena apa? Rasulullah membentuknya dari masjid. Kita sekarang terbalik, diakui atau tidak akui, disadari atau tidak sadari, kita seakan-akan merasa bahwa jika ada anak kecil itu gangguan untuk kita. Satu dua hal mungkin benar, anak kecil ribut. Tapi kalaulah dia diusir dari masjid dan dia mencari tempat tumbuh dan kembang di luar masjid, maka itu akan menjadi hal yang lebih berbahaya ketimbang ributnya anak kecil. Bayangkan kalau dia menghabiskan waktunya di ruang-ruang internet misalnya, dia habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya misalnya, dia telah terbiasa dengan hal itu, baru kita mulai, nak ke masjid kau nak ke masjid kau nak. Hatinya sudah tidak angkat lagi. Sebab itu saya ingin sekali kemarin saya datang ke Masjid Raya di Patung Bukan. Saya katakan, pertama yang harus dilakukan adalah reformasi total dari kebijakan masjid. Sediakan wifi. Sediakan wifi di masjid. Untuk apa? Karena sekarang lagi musim belajar daring. Tidak semua orang ada keinginan data untuk belajar daring. Betul. Jadi kita buat fasilitasnya itu, ruang ini oke, clear, tidak boleh masuk kecuali jam sholat. Tapi di luar sana sediakan jaringan wifi. Supaya apa? Orang-orang akan datang ke masjid. Mulai terbiasa datang ke masjid. Sekarang kenapa kafe ramai? Kenapa kafe ramai? Jawabnya, kafe memberikan sesuatu yang menarik untuk hati
Dia sediakan fasilitas, dia sediakan apapun sehingga orang lebih nyaman di situ. Sementara anak-anak di masjid, kebanyakan masjid, anak-anak di masjid dipersekusi, dipukuli, diusir, sadar atau tidak sadar itu yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau dia dipersekusi di sini, otomatis dia cari tempat lain. Kalau sudah cari tempat lain, naudzubillah min dzalik, kita tidak tahu apa yang berlaku. Tapi kalau di sini kita buat jaringan wifi, ada kita pekerjakan seorang untuk memantau. Di lingkungan masjid ketika sholat mereka sholat, belajarnya ada, lingkungannya ada. Itulah iklim yang ditumbuhkan Rasulullah dari masjid. Hanya saja sekarang kita lupa dengan hal-hal seperti itu. Padahal kebaktian kita itu dimulai dari masjid. Balik ke hadis tadi, itulah yang Umar Ibn Khattab lakukan, begitu juga lah anak-anak lakukan. Jadi sekarang kalau kita mau anak kita bagus Qurannya, paling tidak ada program Quran di rumah. Di masjid baca Quran oke, tapi di rumah juga harus baca Quran Bapak Ibu sekalian. Baca Quran sehingga ketika anak ibu pasti mengalami fase di mana anak itu ikut apapun yang kita buat. Anak kecil, ketika kita sholat tiba-tiba dia sholat walaupun dia gini-gini, kita nggak tahu dari mana, nggak ada pernah kita ajari. Tapi itu dia dapat dari melihat, dan melihat sesuatu itu lebih mudah untuk dipahami ketimbang memahami kata-kata. Maka kita sudah mulai transformasi. Kalau masih ada anak-anak remaja dan berjin, mulai Quran di rumah, baca sehingga anak-anak itu familiar. Maka dengan itulah kita akan bisa memulai menata iklim kita ini menjadi iklim yang Islami dan rabbani. Masuk ke hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abdullah bin Umar, apa yang dikatakan Rasulullah? Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun atas 5 dasar fondasi. Islam itu dibentuk, Islam itu difondasi atas 5 dasar. Pertama apa? Syahadat an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah adalah syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatain. Unsur bangunan pertama dari Islam adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang ingin menyatakan dirinya menjadi Islam, dia harus memulainya dari 2 kalimat ini. 2 kalimat ini adalah 2 kalimat pembuka seseorang ketika dia mau meresmikan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Banyak pertanyaan, kenapa orang-orang di luar muslim jika beribadah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Kenapa? Jawabnya adalah karena 2 kalimat ini. Sama-sama amal ibadah. Misalnya orang non-muslim beribadah, misalnya ibadahnya apa? Membantu fakir miskin. Ibadah baik. Muslim membantu fakir miskin, ibadahnya baik. Dua-dua ibadah baik. Tapi yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah yang muslim. Karena apa? Karena kalimat ini. Kalimat ini adalah penentu. Kalimat ini adalah penentu, Bapak dan Ibu sekalian. Simpelnya saya selalu memberikan analogi ini. Ketika kita ingin mengikuti perlombaan lari, kita mau ikut lomba lari ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah registrasi, betul tak? Daftar, dikasih nomor, baru bisa ikut lari. Mulai lari setelah perjalanan, tiba-tiba ada orang dari belakang, nggak tahu siapa, lari kencang sekali Pak, kencang, tiba-tiba dia sampai keluar di garis finish. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, orang ini dapat piala. Orang yang tiba-tiba ikut lomba tadi dapat piala. Kenapa nggak dapat piala? Karena bukan peserta dan karena nggak daftar. Sama dengan orang-orang yang muslim dan non-muslim. Syarat pendaftarannya adalah Allah katakan kalimat 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat itu adalah penentu tujuan dan hulu dan hilir daripada amalan seseorang. Orang non-muslim bisa saja berbuat baik, bisa. Tapi tujuannya karena tidak disyahadatkan, tujuannya itu bukan Allah. Sedangkan syahadat
bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi penting sekali untuk memahami urgensitas dari kalimat syahadat ini, karena ini akan berpengaruh terhadap endurance kita, akan berpengaruh terhadap tujuan dari ibadah-ibadah kita. Ada yang pertama, dalam kalimat syahadat dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ada dua kalimat, dua kata yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah posisi an-nafyu dan posisi al-itsbat. Nafyu dan itsbat. Dalam kalimat asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tiada Tuhan illallah kecuali Allah, itu ada dua dalam bahasa Arab, dua porsi yang sangat penting. Pertama namanya nafyu, yang kedua namanya itsbat. Nafyu itu artinya menidakkan, Pak. Meniadakan, menafikan. Itsbat artinya menetapkan. Dalam dua kalimat syahadat ini ada nafyu dan itsbat. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha, aku bersaksi la ilaha, tiada Tuhan, itu fungsinya adalah menafikan. Apa yang kita nafikan? Apa yang kita tiadakan? Kita menafikan, kita meniadakan seluruh wujud entitas ketuhanan. Dengan satu potongan kalimat syahadat pertama ini, kita meniadakan seluruh bentuk ketuhanan, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan. Itu yang pertama dulu, perlu, sangat perlu di garis bawah ini. Aku bersaksi tiada Tuhan. Kenapa harus dipersaksikan dulu kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan? Karena kalau kita bersyahadatnya langsung saja aku bersaksi Allah itu Tuhan, itu memungkinkan kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Bisa jadi kalau kita katakan Allah itu Tuhan, oke, Allah Tuhan, tapi mungkin dalam hati kita nanti ada mengakui wujud-wujud ketuhanan yang lain. Sebab itu dari awal kita harus hilangkan dulu asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan. Ketika kita meniadakan seluruh wujud ketuhanan, yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang patut disembah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang patut diibadahi, aku bersaksi bahwa tidak kekuatan yang patut aku permintai, aku bersaksi bahwa tiada kekuatan apapun. Setelah itu barulah kita masukkan dua fungsi kedua, yaitu itsbat, illallah, kecuali Allah. Di dua kata ini saling menopang satu dan lainnya. Ibarat air, ini gelas, hati kita ini ibarat gelas. Sebelum kita memasukkan satu zat, yang di sini harus dikosongkan dulu. Kalau ada air putih, buang dulu. Kalau kita memasukkan teh manis misalnya, yang di dalam ini kopinya harus dibuang dulu, karena takut bercampur, betul nggak? Takut bercampur. Kalau bercampur, rasanya entah jadi apa. Nah, kalau kita memasukkan kopi, teh dulu harus dibuang. Begitu juga dengan hati. Supaya kosonglah hati ini dari seluruh bentuk-bentuk ketuhanan yang lain yang dibuat oleh manusia, maka dinafiukan dulu, dihilangkan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut aku sembah, yang patut aku ibadahi, yang patut aku minta tolongi, yang patut aku puji-puji. Kemudian setelah itu tuangkan wujud ketuhanan satu-satunya, illallah, kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak sah syahadat seseorang kecuali dengan lafaz yang seperti ini. Ada makna besar di dalamnya. Sebab itulah kebanyakan kita merasa bahwa banyak dari kita syahadat oke jalan, tapi tidak memahami makna hakikat dari syahadat itu. Karena apa? Tidak mengerti esensi dari kalimat itu. Oke, syahadat-syahadat juga, tapi masih meyakini hal-hal yang lain. Masih pergi minta pawang, dukun dan sebagainya. Yang itu sebenarnya adalah zat lain dalam hati kita. Yang kalimat ini buang tadi. Kemudian di kalimat berikutnya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada nafi dan tidak ada itsbat dalam kalimat ini. Kenapa tidak ada nafi? Kenapa tidak ada dinafikan tentang Rasulullah? Karena memang Rasul itu banyak. Beda dengan Tuhan, Tuhan satu, Rasul banyak. Sebab itu tidak perlu dinafi-nafikan, tidak perlu ditiadakan. Kita menyaksikan wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, tapi selain itu ada Rasul-Rasul lain. Ada Isa, ada Musa,
Sekarang kan banyak nih, ada yang mencoret-coret musola, kafir dan lain-lain. Jangan sampai kita terpancing masuk ke gereja dicoret-coret. Tidak seperti itu. Isa banyak sekarang tuh, kan? Apa itu Nabi Isa nggak pakai celana? Kan banyak. Jangan terpancing, Nabi Isa juga Nabi Allah. Hanya mereka saja yang membuat perumpamaan seperti itu. Itu bukan. Kita meyakini Isa adalah Nabi Allah yang diutus Allah, hambanya dan rasulnya. Sebab itu menghina Nabi Isa adalah menghina Allah. Menghina Nabi Isa adalah menghina Nabi Muhammad. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak boleh mencaci Nabi. Semua sama. Yang kedua apa? Unsur dalam Islam. Pertama adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqamus shalah, menegakkan salat. Bahasa kalimat menegakkan adalah bahasa yang digunakan karena salat ini adalah sesuatu yang bisa menegakkan fondasi keagamaan ini. Bersyukurlah kita kalau kita masih peduli dengan salat kita. Bersyukurlah kita kalau masih tergerak hati ketika mendengar azan, ada panggilan rasa untuk datang untuk sholat. Karena apa? Karena akan menjadi sia-sia banyak amalan kita yang dihisap pertama kali adalah sholat kita. Sholat adalah menjadi kunci lulus tidaknya hisap kita. Sholat adalah hubungan privasi kita dengan Allah. Ketika Rasulullah dipanggil dalam keadaan terlunta-lunta, sedih sekali, Rasulullah dikasih kabar gembira dengan Isra dan Mi'raj. Sampailah Rasulullah ke tempat paling tinggi, berjumpa dengan Allah. Apa kabar gembira yang Allah berikan? Kabar gembira yang Allah berikan adalah tentang salat. Kabar gembira yang disaksikan ataupun yang Allah dan Rasulnya berdua hubungannya privasi rapat, itu adalah tentang sholat. Maksudnya adalah sholat ini adalah hubungan privasi kita kepada Allah. Kalau kita ingin menghubungi Allah melalui sholat, kalau kita ingin bicara kepada Allah terhadap masalah kita, terkait masalah kita, apapun yang kita alami, ya Allah, aku ini pendosa, ya Allah, aku ini banyak masalah, ya Allah, aku ini banyak berbuat zalim, ya Allah, aku punya hutang yang tidak selesai, ya Allah. Komunikasinya harus kita lakukan melalui sholat. Karena kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu illallah wa huwa sajid fakthirul du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka dalam posisi sujud tersebut adalah fakthirul du'a, berbanyak doa. Posisi sujud dalam keadaan sholat adalah hubungan yang tidak ada roaming dengan Allah. Langsung. Indahnya agama ini adalah ketika kita berbisik ke bumi, akan terpantul langsung ke langit. Curahkan semua, apapun masalah kita. Saya banyak dosa, Bapak banyak dosa, semua kita tidak masuk dari dosa. Kita berdosa, kita banyak dosa. Curahkan dalam sujud, ya Allah, di usiaku 10-20 tahun yang lalu, ya Allah, aku pernah seperti ini, ya Allah. Aku pernah lupa dengan Engkau, ya Allah. Aku pernah meninggalkanmu, ya Allah. Aku pernah tidak sengaja syirik terhadapmu, ya Allah. Aku pernah lupa salat, ya Allah. Maka dalam sujud ini, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, dengar, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Salat. Sebab itu beda orang yang betul-betul berislam dengan orang yang tidak berislam adalah salatnya. Perhatikan salatnya. Perhatikan salatnya. Kalau ingin memilih pemimpin, pilihlah yang hubungan dengan Tuhannya sudah selesai. Jangan karena background partai, jangan karena apapun. Terkait
terkait permasalahan itu, pilih yang sudah selesai hubungannya dengan Tuhannya. Setelah itu pilih yang paling punya kapasitas. Dua hal ini. Setelah itu apa? Terserah dengan pilihan masing-masing. Jangan kita tercerai-berai, Pak. Kita sudah sakit sekali dengan perceraian ini. Satu seperti ini, satu seperti ini, dilambuni dengan nama hewan, cebong dan kampret. Bapak pernah dengar? Banyak sekali dengar. Sampai kapan kita mau seperti itu? Saking merasa bangganya kita merasa diri kita mewakili kampretnya. Kita menjatuhkan diri kita. Sudah tidak seperti itu. Yang kita yakini sekarang adalah berbuat baik, sebar kebaikan terus. Kalaupun dia harus berbeda pilihan politik dengan kita, yakinilah, pakai kacamata muslim, bahwa dia tetap saudara kita muslim, bahwa tidak lebih mulia kita dibanding dia, karena yang dinilai nanti khatimuha, akhirnya nanti. Bisa jadi kita merasa paling Islami sekarang ini, tiba-tiba besok mau meninggal, kita gosipin seseorang mati dalam keadaan maksiat. Bisa jadi orang yang selama ini kita gosipi, walaupun dia bergelimang maksiat, besok ketika mau meninggal dia taubat. Ketika mau meninggal, kita maksiat ketika mau meninggal. Maka tidak usah lagi mengurusi hal-hal yang betul-betul di luar kapasitas kita. Saatnya kita bangkit bersama, dimulai dari kerukunan bersama. Kalau sudah rukun, ini sekarang ada kekuatan besar sekali yang menginginkan kita memang terbelah. Karena apa? Karena ini sudah berlaku di zaman-zaman terdahulu. Bapak kalau pernah melihat sejarah Turki, Ottoman Empire, itu sejarahnya itu dimulai dari pembentukan sejarah besar Turki itu dimulai dari sebuah kabilah kecil namanya Kain tribe, itu sekitar ratusan orang saja, tapi dari situlah mulai besar. Dan pemimpinnya tahu, nama pemimpinnya adalah Ertugrul ini adalah kakeknya dari Sultan Muhammad Fatih. Dia tahu supaya bisa besar, dia harus tinggalkan masalah-masalah kecil. Itu yang kedua, sholat. Yang ketiga apa? Zakat. Zakat adalah hubungan sosial kita dengan orang lain, Pak. Kita mungkin baik hubungan dengan Allah dengan sholatnya, tapi dengan manusia lain kita jahat, tidak mau bersedekah. Maka zakat adalah bersuci dari amal-amal kita, ibadah kita. Kemudian apa? Haji bagi yang mampu. Haji ini hubungan ibadah fisik sekaligus ritual ibadah rohani sekaligus. Tapi haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak menjadi kewajiban. Yang terakhir, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan saya yakin sudah banyak sekali pembahasan dari bulan-bulan Ramadan. Tidak akan saya perpanjang lagi. Mungkin nanti di bulan Ramadan kita akan bahas tema khusus tentang puasa. Mungkin demikian saja. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Istighfar dulu, mungkin ada kesalahan. Astagfirullah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, buatkan cinta kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, buatkan iman kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ikat tali ini ya Allah atas dasar cinta kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkan ikatannya atas dasar cinta kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan syahid mulia di jalan-Mu ya Allah. Allah, hidupkanlah hati ini atas dasar api cinta kepadamu ya Allah. Kuatkan ikatannya, suburkan lahannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana